Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriah Putri Islami, mahasiswa PAI semester 6 dari STAIN Madinah, NPM 1701076. Saya mengerjakan tugas profesi keguruan dengan materi puasa yang diajarkan oleh anak kelas 8. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu Guru. Sudah pada sarapan? Saya puasa. Alhamdulillah. Puasa semuanya anak-anak? Puasa Bu Guru. Alhamdulillah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu absensi dulu ya. Iya Bu. Syarifah Bintang Pertiwi, Aduh. Rohimah Nasution, Aduh. hadir semuanya. Aduh. Baiklah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran dari yang minggu kemarin ya. Sekarang materi kita adalah tentang puasa ya. Coba buka bukunya, halaman 93. Ya, sudah? Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran yang dibahas minggu lalu tentang rukun Islam. Minggu lalu sudah dijelaskan tentang syahadat, kemudian sholat, dan kita akan membahas tentang puasa pada hari ini. Puasa itu adalah menahan haus dan lapar, juga menahan hawa nafsu. Kemudian puasa itu dikerjakan saat terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, begitu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu dan supaya kamu bertakwa. Jadi, orang Islam itu wajib berpuasa selama 30 hari, yaitu puasa Ramadan. Kemudian ada syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Tentu yang Ibu bilang tadi bahwa orang Islam itu wajib hukumnya berpuasa. Kemudian yang kedua, itu dia balik, sudah berumur. Jadi anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau sekedar untuk belajar, ya alhamdulillah. Kemudian yang ketiga itu akil, berakal. Tidak mungkin orang gila itu disuruh berpuasa. Tidak. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang berakal. Kemudian yang keempat, mampu dia mengerjakannya. Ya, mampu mengerjakannya, tidak dalam keadaan sakit. Kemudian yang kelima, dia suci dari haid dan nifas. Itu khusus untuk perempuan. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu ialah niat. Nah, niatnya yaitu nawaitu samaudin an-adai fardhi syahri ramadana hadis sanati fardulillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua itu rukun puasa menjauhi segala hal yang membatalkan puasa. Nah, selanjutnya kita ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga lubang badan dengan sengaja, seperti memasukkan makanan kita, minum dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Jadi tidak boleh. Kalau muntah dengan sengaja dimain-mainkan dia, misalnya begini, langsung itu, itu berarti batal. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah bersetubuh. Ini khusus untuk orang yang bersuami istri. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sebab bermesraan atau keluar mani yang dengan sendirinya atau dengan mimpi. Yang kelima, haid atau nifas. Yang ketujuh, murtad, keluar dari Islam. Jadi
orang Islam sudah keluar dari Islam berarti batal puasanya. Kemudian yang terakhir Ibu akan membahas tentang faedah-faedah puasa. Faedah-faedah puasa yang pertama, orang yang berpuasa menahan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala yang membatalkannya sejak dari terbit fajar hingga sampai terbenamnya matahari, tentulah dapat menimbulkan perasaan dalam hatinya. Perasaan apa, Bu? Ya, perasaan karena kita sudah berpuasa, merasakan lapar, haus, merasakan sakitnya berpuasa, sehingga naruli hati kita ingin menolong orang-orang yang susah. Begitulah anak-anak. Yang kedua, faedah berpuasa yaitu menanamkan sifat sabar. Karena orang yang berpuasa itu terdidik menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Dari situ dia akan membuat kesabarannya semakin besar. Kemudian yang ketiga, mendidik bersifat amanah. Karena dengan berpuasa dapat melatih diri menjadi orang yang dapat dipercaya, meskipun dalam keadaan lapar dan haus. Kemudian yang keempat, mendidik bersifat siddiq, benar. Jadi orang yang berpuasa itu identik dengan tidaknya berbohong. Jadi kompatibel, dia serasi. Kemudian yang kelima, menahan kesehatan. Jadi tidak siapa dibilang bahwa orang berpuasa itu cepat mati karena menahan lapar. Jadi berpuasa itu juga dapat menjaga kesehatan tubuh karena pencernaan kita itu berhenti untuk tidak memproduksi. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang zakat. Kemudian tugas di rumah itu ialah mengerjakan latihan soal di halaman 95 ya, Nak. Baiklah, Ibu sudahi pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.